Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Limcin. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang visualisasi data untuk 113 negara, tentang data ekonomi dan turisme. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonathan, NPM 602 2301 014. Perkenalkan, nama saya Delia Tanaya dengan NPM 61623010114. Saya Teresa Yunita Putriani Ninggolan dengan NPM 6162001042. Nama saya Jason Florencio Komala dengan NPM 60222010002. Oke, sekarang saya akan membahas tentang visualisasi economic performance. Nah, visualisasi ini sangat diperlukan sebelum memulai analisis apapun. Nah, ini adalah economic overview untuk tahun 1999 hingga tahun 2020. Nah, economic performance ataupun untuk yang pariwisata ini itu terdiri dari receipts growth, arrival growth, departure growth, dan GDP growth. Nah, ini berfungsi untuk melihat secara umum bagaimana situasi perekonomian ataupun pariwisata dalam tahun yang ditentukan oleh user ataupun saya. Dalam hal ini saya menjadi user. Nah, lalu untuk ini bisa dipilih bahwa start year, misalnya saja saya memulai dari tahun 2000, lalu hingga 2010 misalnya, lalu saya akan mendapatkan angka base performer. Misalnya saja untuk Tajikistan ini 60,09%, berarti receipts growth-nya atau pertumbuhan dari pendapatan dari turis asing di negara tersebut itu bertumbuh sebesar 60%. Sedangkan sebaliknya untuk Algeria itu dia negatif 4,87%. Berarti selama 10 tahun terakhir setiap tahunnya Algeria itu pendapatan turisnya berkurang sebesar minus 4,87%. Nah, lalu dari sini juga saya bisa mengatur waktu lain, misalnya dari tahun 2000 hingga tahun 2004 misalnya. Di sini juga terlihat bahwa Israel itu worst performer. Nah, di sini bisa jadi karena Israel itu adalah daerah yang rawan perang, makanya dia menjadi worst performer dalam receipts growth, karena turis itu otomatis menjadi lebih takut untuk mendatangi daerah tersebut. Sedangkan Tajikistan ini tetap berada pada angka yang tinggi, malah lebih tinggi dari sebelumnya yang 60% itu. Nah, ini adalah contoh dari kasus yang bisa didalami lagi oleh seorang analis. Misalnya saja jika saya memiliki data yang lebih lengkap tentang Tajikistan, misalnya saja tentang sektor yang diminati oleh wisatawan pada tahun tertentu, maka saya bisa mengetahui mengapa sangat tinggi Tajikistan, lalu mengapa untuk yang Uruguay atau Algeria itu rendah meskipun mereka tidak mengalami masalah geopolitik. Nah, itu adalah contoh dari analisisnya. Lalu dari sini ada metrik analisis lain yang bisa dipilih, misalnya saja arrival growth. Nah, di sini arrival growth-nya itu ada Armenia yang berada pada 55,48%, sedangkan untuk worst performer-nya itu Gaza sebesar minus 34,81%, disusul oleh Israel dengan alasan yang sama seperti sebelumnya bahwa turis itu menjadi takut untuk mengunjungi tempat itu karena ada masalah perang. Lalu di sini juga dari best performer ini juga bisa dilihat bahwa untuk arrival best performernya adalah Armenia, berbeda dengan untuk receipts growth yang best performernya Tajikistan. Nah, ini berarti bahwa kualitas turis dari Armenia itu lebih rendah dibandingkan Tajikistan karena pertumbuhan dari receipts growth-nya ini, dari arrival growth-nya ini dengan receipts growth-nya ini itu lebih tinggi arrival growth-nya dibandingkan receipts growth-nya yang hanya sebesar 38%, yang artinya jumlah uang yang dibawa masuk oleh setiap wisatawan itu lebih rendah dibandingkan dengan Tajikistan yang justru lebih tinggi kualitasnya, bahkan tidak memasuki best performer untuk arrival-nya. Nah, lalu di sini juga ada analisis departure growth. Departure growth ini berfungsi untuk melihat berapa banyak turis yang berangkat dari suatu negara. Nah, di sini ada kelemahan bahwa worst performer ini tidak ada data karena ketidaktersediaannya di WDI. Nah, ini terlihat bahwa meskipun begitu ada data-data yang memperlihatkan bahwa ini ada negara-negara yang turisnya lebih sedikit melakukan perjalanan keluar, misalnya Swedia ini minus. Lalu untuk Rusia ini banyak ada peningkatan turis yang berjalan-jalan sepanjang tahun 2000 hingga tahun 2004. Lalu selanjutnya tentang GDP growth. Nah, GDP growth ini
adalah salah satu data yang paling penting dalam perekonomian. Biasanya sebelum memulai segala sesuatu, kita bisa melihat dulu kondisi perekonomian secara umum, karena GDP growth itu menggambarkan tentang perekonomian secara umum. Nah, terlihat bahwa di sini Serbia itu mengalami pertumbuhan yang positif. Nah, ini bisa dipertanyakan lebih lanjut lagi. Misalnya saja jika saya memiliki data yang lebih mendetail, ini bisa turun ke bawah nih. Ini ada provinsi-provinsinya, bisa dilihat bagaimana provinsi ini memengaruhi untuk GDP dari pertumbuhan GDP dari negara itu sendiri. Lalu sebaliknya untuk yang worst performer ini ada Uruguay dan di sini ada Venezuela. Venezuela itu mengalami hyperinflasi yang menyebabkan pelemahan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Nah, mungkin di tahun 2000 hingga 2004 ini juga sama. Untuk Uruguay ini juga sama. Kebanyakan Amerika Latin itu mengalami masalah keuangan sehingga menyebabkan pelemahan pertumbuhan ekonomi. Lalu, untuk analisis ini mungkin memiliki kelemahan dari untuk title dari Recipe Growth ini tidak bisa berubah, tetapi untuk dalam metode yang menggunakan worksheet, dia bisa berubah sesuai dengan metrik analisis yang dipilih. Lalu, dari ini juga kita bisa menganalisis apakah Recipe Growth ini analisis secara spasial. Jika warnanya seragam, maka untuk negara-negara ini ada efek spillover. Nah, misalnya dari turis yang berkunjung ke suatu negara, misalnya ini menggunakan Recipe Arrival saja, agar lebih mudah dimengerti, bahwa turis yang berkunjung ke Eropa di sini, di daerah sini, nah warnanya kan relatif sama. Berarti misalnya saja ada paket turis, nah mereka berkunjung ke negara-negara ini. Nah, lalu untuk negara Amerika, kenapa negatif? Ini ada efek spillover juga, bahwa jika suatu negara lebih sedikit dikunjungi, maka negara lain yang berada di dekatnya itu juga akan lebih sedikit dikunjungi, karena dari sistem paket turis itu juga berkurang kan untuk tingkat kunjungannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara volume kunjungan dan nilai ekonomi yang menunjukkan pentingnya fokus pada turis berkualitas. Jadi ini menjelaskan lagi lebih lanjut untuk yang pariwisatanya. Di sini ada dot-dot yang berukuran kecil hingga besar. Ini menjelaskan tentang tourism receipt dibagi dengan GDP rasio. Artinya seberapa bergantung benua ini terhadap turis asing, terhadap pendapatan dari turis. Nah, di sini yang paling tinggi adalah Asia. Nah, di sebelah kanan ini muncul yang tourism receipts dibagi dengan arrival. Misalnya saja di sini Australia itu sangat tinggi. Nah, ini berhubungan dengan kualitas turis. Jadi, semakin besar angka ini, maka kualitas turis itu semakin tinggi. Jadi, uang yang dibawa oleh turis dibandingkan dengan jumlah turis yang datang. Nah, di sini Australia menunjukkan hasil yang sangat tinggi, yang berarti dan bisa dijustifikasi dari nilai biaya hidupnya yang tinggi di Australia ataupun daya beli turis yang datang ke Australia itu tinggi. Nah, dibandingkan yang lain, Australia ini sangat tinggi, bukan? Lalu untuk 5 negara dengan kedatangan turis terbanyak itu ada China, lalu ada Malaysia dan Hong Kong. Sedangkan yang negara teratas berdasarkan pendapatan itu adalah China, Malaysia, dan Thailand. Nah, Hong Kong ini memiliki diskrepansi antara kedua data ini, sehingga bisa dibilang bahwa Hong Kong itu mungkin memiliki kualitas turis yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Nah, ini bisa dijustifikasi atau bisa dikonfirmasi lebih lanjut lagi dengan melihat data dari tourism receipts dibagi arrival ini. Selanjutnya akan dianalisa mengenai kebergantungan setiap negara terhadap sektor pariwisata. Di sini terdapat sebuah box plot yang menampilkan persentase sumbangan sektor pariwisata terhadap GDP dari setiap negara. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa persentase yang semakin besar menunjukkan bahwa suatu negara itu semakin bergantung terhadap sektor pariwisatanya. Dan apabila kita analisis untuk semua tahun pada data, jadi di sini year-nya kita ganti all, maka kita akan peroleh bahwa upper whisker dari box plot ini adalah 15,84%. Sedangkan negara-negara yang berada di luar upper whiskernya, yaitu di sini sebanyak 10, akan kami anggap sebagai negara yang bergantung kepada sektor pariwisata dan selanjutnya akan kami sebut sebagai negara pariwisata. Nah, selain itu, box plot ini juga bisa memberikan informasi mengenai pencilan yang bisa berubah apabila dianalisis hanya pada tahun tertentu. Misalnya, kita analisis untuk negara Mauritius di sini, ini kan untuk semua tahun dari 1999 sampai tahun 2020. Nah, kalau kita geser tahunnya ke tahun 2000, kita bisa lihat kalau ternyata Mauritius yang tadinya bukan negara pariwisata, tapi di tahun 2000 dia itu adalah negara pariwisata. Gitu.
Nah, selanjutnya di sini ada scatter plot. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau 10 negara yang sebelumnya itu memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah. Dan lebih lanjut lagi, kita di sini bisa lihat gitu ya, misalnya per benua. Misalnya untuk benua Afrika, di sini kita bisa mendapatkan informasi kalau oh ternyata di benua Afrika ini ada satu negara pariwisata yaitu Seychelles dengan tingkat penganggurannya 4,161%. Begitu pula dengan benua Amerika Utara itu ada 3 negara, benua Asia itu ada 4 negara, benua Eropa itu ada 1 negara, dan sedangkan untuk benua Amerika Selatan tidak ada negara pariwisata karena tidak ada yang melewati batas 15,84% tadi. Untuk bidang ekspor dan impor turis, jadi secara singkat, misalkan saja untuk negara Indonesia, yang disebut sebagai ekspor turis adalah turis yang berkunjung ke Indonesia dan membeli barang-barang di Indonesia. Sedangkan tourism expenditure atau yang merupakan impor turis adalah orang negara Indonesia yang pergi ke negara asing kemudian membeli barang-barang di sana. Nah, suatu negara itu dikatakan berada dalam kondisi yang baik apabila ekspor turisnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan impor turisnya. Oleh karena itu, di visualisasi ini kita ingin memberikan peringkat kepada 10 negara pariwisata yang telah kita peroleh sebelumnya dalam bidang ekspor dan impor turis. Di sini kita pengen melihat negara-negara mana sih yang bisa memanfaatkan wisatanya sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, di sini kalau kita lihat negara yang ekspornya itu lebih bagus dibandingkan impornya, yaitu ada negara Makau, kemudian negara Santa Lucia, dan negara Samoa. Nah, ini bisa kita lihat lagi lebih detail dalam show or hide button ini. Jadi kalau warna hijau di sini untuk menampilkan yang bidang ekspor. Sedangkan kalau untuk warna merah di sini menampilkan bidang impornya. Nah, di sini kita bisa teliti lebih jauh untuk ketiga negara yang telah kita peroleh. Yaitu di sini misalkan untuk Macau. Jadi di sini Macau itu sebenarnya di tahun 2020 dia sedikit turun. Dan kalau kita lihat dari impornya, ternyata Macau itu peringkatnya malah naik di tahun 2020. Jadi kita bisa simpulkan kalau ternyata Macau ini tidak terlalu dikatakan negara yang bisa memanfaatkan peluang ekspornya karena dia pada akhirnya lebih tinggi di bidang impor. Sedangkan untuk negara Santa Lucia, di sini kita bisa lihat kalau di bidang ekspor itu dia jadi peringkat 1 di tahun 2020. Dan untuk bidang impornya sendiri, Santa Lucia itu berada di peringkat 6. Jadi bidang ekspornya emang lebih tinggi peringkatnya. Sedangkan untuk negara Samoa di sini bidang impornya dia itu turun banget, bahkan dia menjadi peringkat terakhir. Sedangkan untuk bidang ekspornya dia itu ada di peringkat 7. Jadi di sini Samoa juga memiliki peringkat ekspor yang lebih tinggi dibandingkan peringkat impornya. Jadi bisa kita simpulkan dari visualisasi ini bahwa ternyata negara Samoa dan Santa Lucia merupakan negara yang paling bisa memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan negara. Untuk bagian cerita yang terakhir, di sini kami mengadakan suatu simulasi krisis pariwisata di tahun 2010 yang disebabkan oleh penurunan turis, dan dari visualisasi ini kami ingin mengetahui apa dampaknya terhadap ke-10 negara pariwisata yang telah kami peroleh sebelumnya. Jadi di sini kita bisa mengatur untuk penurunan turisnya, misalkan saja terjadi penurunan turis sebanyak 30% di tahun 2010. Nah, di sini kita bisa memperoleh 3 informasi, yaitu yang pertama ada simulasi krisis pariwisata, di mana kita bisa lihat seberapa berpengaruh krisis tersebut terhadap GDP dari suatu negara. Ini adalah garis hijau untuk yang
aktualnya yang beneran terjadi, sedangkan yang garis merah putus-putus ini adalah apabila terjadi krisis. Di sini kita bisa lihat kalau GDP-nya lebih rendah daripada yang sebenarnya. Kemudian yang kedua di sini ada simulasi pengangguran. Di sini kita bisa simpulkan bahwa apabila terjadi krisis, maka jumlah pengangguran akan semakin meningkat. Dan yang ketiga di sini ada persentase GDP yang hilang sejak krisis turis 2010. Jadi di sini kita bisa lihat untuk per negara itu semenjak 2010 apabila terjadi penurunan turis sebanyak 30%, berapa banyak sih GDP yang hilang persentasenya? Nah, di sini misalkan untuk yang Makau, maka kita dapat simpulkan bahwa terjadi hilangnya 251% GDP dari yang seharusnya itu. Di sini juga kita bisa peroleh kalau kita pengen coba-coba untuk negara tertentu, misalkan untuk Makau, di sini kita bisa lihat simulasi GDP dan simulasi penganggurannya. Begitu juga untuk negara yang lain. Pada story 2 ini, kita membahas terkait krisis 2009, yang terbagi pembahasannya menjadi 5, yaitu pertama dari tahun sebelum krisis 2000 sampai 2008, kedua 2008 hingga 2009, ketiga setelah krisis 2009 sampai 2020, keempat negara yang gagal pulih, kelima prediksi negara akan pulih dengan forecast. Pada periode sebelum krisis ekonomi global 2008, banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Visualisasi peta ini menunjukkan laju pertumbuhan GDP atau GDP growth rate dari tahun 2000 hingga 2008 di berbagai negara. Diwakili dengan warna biru, semakin gelap warna biru, semakin tinggi tingkat pertumbuhan. Dari peta ini terlihat bahwa kawasan Asia Tengah dan Eropa Timur mencatat laju pertumbuhan GDP yang cukup tinggi. Negara Azerbaijan yang tertinggi sekitar 8,27%. Sementara dengan pertumbuhan terendah tercatat sekitar 0,03%. Informasi ini memberikan gambaran bahwa periode prakrisis adalah masa ekspansi ekonomi global yang cukup merata di berbagai wilayah, namun dengan variasi laju pertumbuhan antara negara yang cukup signifikan. Visualisasi ini ada scatter plot hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan GDP, growth rate, dengan year-of-year employment rate, atau tingkat ketenaga kerjaan. Setiap titik biru ini mempresentasikan satu negara. Garis horizontal pada Y dan garis vertikal digunakan untuk memisahkan kondisi. Yang pertama, kondisi di kuadran kanan atas, kondisi yang ideal karena pertumbuhan ekonomi positif disertai peningkatan employment. Yang kedua, kuadran kiri bawah, merupakan kondisi yang buruk karena pertumbuhan negatif disertai penurunan employment. Kuadran kanan bawah dan kiri atas merupakan kondisi mix, di mana pertumbuhan GDP tidak selalu paralel dengan perubahan employment. Pola persebaran data cenderung terkonsentrasi di sekitar garis horizontal, yang menunjukkan bahwa meskipun GDP banyak yang tumbuh positif, perubahan tingkat ketenagakerjaan tidak selalu signifikan. Beberapa negara mengalami pertumbuhan GDP namun employment stagnan, yang bisa mengidentifikasi pemulihan yang tidak merata di pasar tenaga kerja. Garis trendline ditambahkan untuk memperlihatkan adanya korelasi positif lemah antara GDP growth dan employment. Artinya peningkatan GDP cenderung diikuti peningkatan lapangan kerja, namun dengan kekuatan hubungan yang tidak terlalu tinggi. Lalu selanjutnya, scatter plot yang kedua mengeksplorasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, GDP year-of-year growth, dan fluktuasi inflasi di berbagai negara. Untuk memperjelas karakteristik masing-masing negara, dilakukan clustering menjadi 3. Cluster pertama itu normal berwarna biru, yaitu negara dengan fluktuasi inflasi yang terkendali. Cluster 2, above average berwarna oranye, yaitu negara dengan fluktuasi inflasi di atas rata-rata.
Klaster ketiga berwarna merah, yaitu negara dengan fluktuasi inflasi yang sangat tinggi dan abnormal. Garis horizontal digunakan sebagai batas rata-rata fluktuasi inflasi, sementara garis vertikal pada X memisahkan pertumbuhan GDP negatif dan positif. Dari visualisasi ini terlihat bahwa sebagian besar negara dengan pertumbuhan GDP positif tetap memiliki fluktuasi inflasi yang relatif stabil atau klaster normal. Setelah tahun 2008, krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 hingga 2009 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian di berbagai negara. Hal ini tercermin dari 3 visualisasi. Pertama, peta laju pertumbuhan GDP 2008 hingga 2009. Visualisasi peta ini menunjukkan mayoritas negara di kawasan Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan dengan warna oranye hingga kecoklatan. Hanya sebagian kecil negara yang masih mampu mencatat pertumbuhan positif, yaitu berwarna biru muda hingga biru tua. Kedua, ada laju pertumbuhan GDP dari waktu ke waktu. Grafik tren ini memperlihatkan fluktuasi laju pertumbuhan GDP tahunan dari tahun 1999 hingga 2022. Terlihat bahwa sebelum 2008, pertumbuhan GDP cenderung tinggi, mencapai lebih dari 10%. Namun, tepat setelah krisis 2008 ditandai dengan area berwarna abu-abu ini, terjadi penurunan tajam hingga mendekati minus 5%. Meskipun ada pemulihan di tahun selanjutnya, tren garis putus-putus menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan GDP secara umum mengalami penurunan jangka panjang pasca krisis. Grafik ketiga ini juga sama seperti pertumbuhan GDP, inflasi menunjukkan fluktuasi selama periode yang diamati. Pada saat krisis 2008 hingga 2009, inflasi mengalami penurunan tajam, bahkan sempat memasuki area negatif. Ini mencerminkan berkurangnya permintaan agregat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Setelah periode krisis, inflasi perlahan meningkat, namun tetap dalam tingkat yang relatif moderat, sebagaimana tergambar pada tren garis putus-putus. Oke, selanjutnya untuk story point ketiga, kita bisa lihat gimana sih kecepatan pemulihan negara-negara yang terkena krisis di 2009. Nah, dari sini kita bisa lihat misalkan per tahunnya, anggaplah di sini 1 tahun. Nah, di 2010 itu cuma ada 64 negara yang dia itu udah berhasil recover. Nah, kenapa sih ada perbedaan kecepatan nih dalam mereka itu memulihkan dari masa krisisnya. Nah, ini tuh menunjukkan gimana sih kekuatan ekonomi mereka semakin kuat, semakin cepat mereka akan pulih lagi. Misalnya di sini ada Kanada, terus ada United States, di sini ada Brazil, terus ada Saudi Arabia, tadi ada Jordan, terus ada Kazakhstan, ada China, Mongolia, ada India, ada Australia, Indonesia juga termasuk salah satu yang dia itu cepat untuk memulihkan. Nah, kenapa sih ini tuh mereka pada cepet-cepet nih? Nah, yang cepat itu menunjukkan bahwa mereka itu emang kuat. Dan ada juga beberapa yang karena emang produknya itu diminati atau dia itu emang kuat secara ekonomi. Entah dia negara maju atau dia negara yang emang udah dalam periode berkembang. Misalnya kayak negara Saudi Arabia. Itu kan dia paling terkenal tuh barangnya minyak bumi kan. Nah, minyak bumi kan pasti banyak diimpor negara-negara. Dan itu yang membantu mereka memulihkan perekonomian mereka itu lebih, lebih cepat gitu. Ini untuk 1 tahun ada 64 ya. Kalau untuk 2 tahun kita bisa lihat ada 85, lebih banyak ya. Dalam 3 tahun ada 86, cuma nambah satu nih. Terus ada 89 dan nyampe akhir ternyata masih ada yang dia itu gak berhasil pulih nih. Bahkan nyampe akhir periode kita di 2020. Nah itu tuh ada 10 negara. 10 negara yang mana aja sih? Di sini kita bisa lihat nih. Di sini ada Prancis, terus ada, sorry, Kroasia, terus ada Greece, terus di sini ada Italia, ada Portugal, terus ada Finland, ada Latvia, dan ada 10 negara pokoknya. Nah, selain itu kita juga ngebagi loh untuk kecepatan kecepatan mereka. Misalnya,
Untuk pemulihan cepat itu 1 sampai 2 tahun, pemulihan sedang itu 3 sampai 5 tahun, pemulihan lambat itu lebih dari 5 tahun, dan bahkan ada yang tidak pulih, yang 10 negara ini. Nah, kalau lihat secara keseluruhan, itu ternyata kebanyakan negara-negara itu pulihnya cepat, paling cuma dalam 1 sampai 2 tahun itu mereka udah pulih. Gitu. Selanjutnya, kita lihat ke story point yang keempat. Nah, di studi poin keempat ini, kita kan udah nemuin nih 10 negara yang dia itu susah buat pulihnya. Nah, dari 10 negara itu kita cari nih, kenapa sih kira-kira dia itu lama banget buat pulih? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa, oke, ini untuk yang merah-merah ini, nunjukin bahwa mereka itu 10 negara yang lama buat pulih, atau bisa dibilang sampai akhir periode 2020 mereka itu gak pulih. Nah, dari 10 negara itu kita bisa lihat bahwa trendline mereka itu untuk unemployment-nya lebih tinggi dibandingkan dengan trendline negara-negara cepat pulih. Nah, dari perbedaan antara dua ini bisa lihat, kita bisa tahu ya bahwa mereka itu mungkin aja lama banget buat pulih karena penganggurannya lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang lebih cepat untuk pulih gitu. Selain itu, kenapa sih digabungin ke GDP? Karena seharusnya GDP sama unemployment itu emang berhubungan negatif, di mana pada saat kita sebagai perusahaan, anggaplah kita nambahin barang-barang yang mau kita produksi nih, otomatis kita harus nambah pekerja kita dong, biar bisa nambah barang yang diproduksi, dan barang yang diproduksi ini akan menumbuhkan perekonomian, gitu ceritanya. Ini juga negatif kok. Tuh, negatif 0,910433. Nah, untuk selanjutnya itu kita juga bisa tahu bahwa arah perbedaan inflasi dengan GDP-nya. Di sini kalau misalkan tren untuk yang gak berhasil pulih itu tuh dia positif, sedangkan untuk yang berhasil pulih dia itu trennya negatif. Nah, apa sih hubungannya? Nah, kalau misalkan nih GDP-nya dia udah rendah, tambah lagi inflasinya juga rendah. Nah, itu kan berarti pertumbuhannya nggak bisa numbuh dong. Tapi bayangin kalau misalkan kita balik nih ya, untuk pakai yang dia itu cepat pulih. Nah, untuk yang dia cepat pulih, anggaplah bahwa pertumbuhan ekonominya lagi rendah nih. Terus disokong dengan kita produksi barang. Jadi harganya naik kan, karena kita produksi banyak barang, penawaran lebih tinggi daripada demand. Dan ini nyebabin harga-harga itu naik, jadilah inflasi. Dan inflasi ini yang seharusnya bisa juga mendorong yang dinamakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi perlahan-lahan akan meningkat kalau misalkan target inflasinya juga ditingkatin. Dan biasanya target inflasi ini ditentuin sama pemerintah. Dan seharusnya bisa semakin tinggi target inflasinya, GDP-nya juga nanti makin tinggi. Dan ini yang disebut biasanya tuh kebijakan yang dia itu menahan biar pas lagi krisis tuh mereka nggak semakin jatuh. Karena bayangin aja kalau misalkan GDP-nya kita udah rendah, tambah lagi pemerintah nggak bisa nahan buat dia naik, kan jadinya nggak bisa di cover ya. Harusnya pemerintah kan dorong buat dia naik. Nah, tapi di sini kasusnya dia itu nggak bisa buat ngedorong naik gitu. Dan itu kenapa dia trennya positif di sini, sedangkan ini negatif. Oke, next. Permasalahan selanjutnya untuk 10 negara yang belum pulih nih dalam periode sampai periode 2020, kita tuh mau tahu nih, kira-kira mereka itu akan pulih kapan ya? Nah, jadi kita forecast. Nah, di hasil forecast ini kita bisa lihat bahwa negara Slovenia itu tuh cuman butuh waktu 1 tahun lagi nih untuk dia tuh nanti bakalan pulih dari tahun 2020. Lalu untuk negara Portugal, dia butuh waktu kira-kira 6 tahun. Lalu untuk Netherlands, kita lihat ya, 1 tahun. Latvia, dia juga 1 tahun. Itali, dia masih belum bisa untuk forecast, walaupun udah nyampe 10 tahun di forecast, tapi ternyata masih belum bisa di cover juga nih untuk Itali. Mungkin dia ada permasalahan di inflasi yang susah buat dipulihin, dan juga ada permasalahan di unemployment yang tinggi. Begitu pula untuk negara Greece, Yunani. Lalu untuk negara Prancis, dia dalam 4 tahun bakal pulih. Finland juga bakal pulih. Cyprus juga bakal pulih. Kroatia juga dia bakal pulih. Berarti yang bakalan pulih itu kira-kira ada 8 negara, dan kira-kira kepulihan mereka itu kisaran 1 sampai 5 tahun lah ya, atau mungkin 1 sampai kurang lebih 6 tahun atau 7 tahun lah mereka akan pulih. Tapi ada 2 negara yang dia itu bahkan sampai akhir forecast kita 10 tahun ke depan itu tuh masih belum berhasil pulih. Berarti
ada permasalahan nih, dan permasalahan ini harus bisa diatasin sama negaranya. Oke, mungkin segitu dari kelompok kami. Terima kasih.